Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bunda, bertemu lagi bersama bunda di pelajaran tematik bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat peta pikiran atau kerangka pikiran. Kerangka pikiran biasanya disebut juga dengan peta pikiran atau peta berpikir atau kerangka berpikir. Nah, kerangka pikiran adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menuangkan, menjelaskan tentang hubungan antara variabel atau paragraf satu dengan paragraf lainnya terdapat di dalam satu bacaan. Nah, dengan kata lain, kerangka pikiran ini adalah rangkuman konsep yang menjelaskan tentang rangkuman dari keseluruhan bacaan. Nah, biasanya kerangka pikiran ini dibuat berupa diagram ataupun skema untuk mempermudah kita untuk mengetahui apa isi di dalam sebuah bacaan tersebut. Nah, bagaimana anak bunda untuk membuat peta pikiran tersebut? Mari saksikan video berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuki ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang cara membuat peta pikiran berdasarkan teks. Teksnya berjudul Permainan Tradisional Hampir Punah. Teks tersebut terdapat di buku tematik 4A dari halaman 32 sampai halaman 34. Paragraf pertama. Begitu banyak permainan tradisional Indonesia yang menarik untuk dimainkan. Selain mengajarkan kita untuk bekerja sama, permainan tradisional membuat kita aktif bergerak dan berolahraga. Tubuh sehat, hati pun menjadi senang karena memiliki banyak teman. Permainan tradisional juga mengajarkan persatuan dan kesatuan, serta toleransi antar pemain. Paragraf kedua. Contoh permainan tradisional antara lain bentengan, gobak sodor, lompat karet, kelereng, congklak, gasing, kasti, layang-layang, petak umpet, dan balap karung. Permainan bentengan, kasti, dan gobak sodor dimainkan dalam kelompok besar. Permainan tersebut berbeda dengan congklak. Permainan congklak hanya dimainkan oleh 2 pemain. Permainan lompat karet, kelereng, dan gasing dapat dimainkan oleh lebih dari 5 pemain. Semua permainan ini mengasah kemampuan kita dalam berkompetensi. Kita pun dituntut untuk bersikap sportif saat bermain. Paragraf 3. Namun demikian, keberadaan permainan tradisional kini mulai terancam punah. Banyak orang yang kurang peduli tentang manfaat permainan tradisional. Anak-anak juga kurang tertarik memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Banyak anak yang lebih tertarik memainkan permainan modern dengan teknologi canggih. Paragraf keempat. Anak-anak yang suka bermain permainan modern menghabiskan waktu selama berjam-jam dengan duduk bermain gadget. Tubuh semakin tidak sehat karena terlalu lama duduk dan menatap layar gadget. Selain itu, tidak ada komunikasi antar teman karena permainan modern pada umumnya dimainkan secara individu. Baiklah, sekarang setelah membaca teks tersebut, Bunda akan melihatkan bagaimana cara kita membuat peta pikiran. Perhatikan baik-baik anak Bunda ya. Sekarang lihat yang muncul adalah permainan tradisional hampir punah. Ini adalah judul dari teks yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita masuk konsep yang pertama, paragraf pertama. Dari paragraf pertama tadi, anak Bunda bisa melihat gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf.
yaitu begitu banyak permainan tradisional Indonesia yang menarik untuk dimainkan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah selain mengajarkan kita untuk bekerja sama, permainan tradisional membuat kita aktif bergerak dan berolahraga. Tubuh sehat, hati pun menjadi senang karena memiliki banyak teman. Permainan tradisional juga mengajarkan persatuan dan kesatuan serta toleransi antar pemain. Nah, di paragraf kedua itu juga kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Mari sama-sama kita lihat. Gagasan pokoknya adalah contoh permainan tradisional antara lain bentengan, gobak sodor, lompat karet, kelereng, congklak, gasing, kasti, layang-layang, petak umpet, dan balap karung. Sedangkan gagasan pendukungnya, permainan bentengan, kasti, dan gobak sodor dimainkan dalam kelompok besar. Permainan tersebut berbeda dengan congklak. Permainan congklak hanya dimainkan oleh 2 pemain. Permainan lompat karet, kelereng, dan gasing dapat dimainkan oleh lebih dari 5 pemain. Semua permainan ini mengasah kemampuan kita dalam berkompetisi. Kita pun dituntut untuk bersikap sportif saat bermain. Nah, Bunda sudah memberikan contoh di paragraf 1 dan paragraf 2. Mari kita sama-sama anak Bunda ya, mengerjakan untuk di paragraf 3 dan di paragraf 4. Ayo anak Bunda, menurut anak Bunda di paragraf ketiga, apa ya gagasan pokoknya? Ya, benar sekali. Gagasan pokoknya adalah keberadaan permainan tradisional kini mulai terancam punah. Dan gagasan pendukungnya adalah kalimat berikutnya, yaitu banyak orang yang kurang peduli tentang manfaat permainan tradisional. Anak-anak juga kurang tertarik memainkan permainan tradisional. Permainan tradisional dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Banyak anak yang lebih tertarik memainkan permainan modern dengan teknologi canggih. Baiklah anak Bunda, sekarang kita masuk di paragraf terakhir, paragraf keempat. Iya, benar sekali apa yang anak Bunda apakan. Gagasan pokoknya adalah tidak ada komunikasi antar teman karena pemain modern pada umumnya dimainkan secara individu. Berarti itu gagasan pokoknya terdapat di akhir kalimat, bukan di atas atau di awal kalimat ya anak-anak ibu. Nah, gagasan pendukungnya adalah kalimat setelah selebihnya, yaitu anak-anak yang suka bermain permainan modern menghabiskan waktu selama berjam-jam dengan duduk bermain gadget. Dan tubuh mereka pun semakin tidak sehat karena terlalu lama duduk dan menatap layar gadget. Baiklah anak ibu, sekarang lebih diperhatikan ya, lebih dipahami lagi bagaimana cara menentukan dan membuat peta pikiran berdasarkan teks. Terima kasih. Baiklah anak ibu, sekarang Bunda sudah menjelaskan tentang apa itu kerangka pikiran dan bagaimana cara membuat kerangka pikiran yang baik dan benar. Semoga dengan video tersebut anak Bunda bisa mengetahui dan memahami poin-poin bagaimana saja membuat kerangka pikiran tersebut dan apa itu kerangka pikiran. Baiklah, sekian dulu Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.